adik-adik, udah siap belum sekolah minggu? Udah mandi? Udah pakai baju rapi? Nah, kalau udah, ayo kita duduk rapi, bawa Alkitabnya ya, jangan lupa. Oke? Kalau udah siap, ayo kita sekolah minggu. Hai adik-adik, Hai teman-teman. berjumpa lagi di Sekolah Minggu Bright Community Service. Yeay! Yeah! Siapa yang excited banget hari ini? Ebi. Teman-teman juga excited ya. Karena apa? Hari ini kita mau muji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, menari bersama Lause William dan Ebi. sebelum itu, mari kita mulai dengan yel-yel. Masih ingat yel-yelnya? Are You bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. All. Yes. Bright, bright, bright. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Untuk itu, Lause ajak kita semua keluarkan suara kita melompat, kita bernyanyi yang kencang memuji Tuhan kita. Kita nyanyi sing high and sing low, sing everywhere I go, I sing to you Lord. Mari kita nyanyikan lagu ini. Teman-teman, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia, yang agung, yang kita tinggikan, kita nyanyikan, dan kita bersyukur karena memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami mengerti, dan Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Ya, lagu ini menceritakan tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan.
memiliki faith. Faith itu iman. Mari sama-sama dengan Abby, dengan Elsa William, kita nyanyikan lagu ini. Seems like there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. Seems like there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. Halo teman-teman semua. Halo, Halo Caca, happy Sunday ya. Sunday. Nah, hari ini kita pengen percobaan. Wah, percobaan apa nih, Kak? Nah, percobaan hari ini pasti seru dan mantap. Wih, apa nih? Jadi teman-teman harus nyimak ya. Ya. Oke, jadi percobaan hari ini kita pengen mengibaratkan Ya. hidup kita nih di sini tuh botol. Oke? Ya. Jadi kita datang ke dunia ini, jebret, ya kan? Lihat panahnya ada kemana, Caca? Bad. Di sini ada bad, ada Good. bad artinya Buruk. good. Baik. Oke, nah jadi ketika kita hidup di dunia ini, Hmm? kenapa sih mengarah ke bad? Karena dunia ini tuh adalah dunia yang berdosa, dunia yang gelap. Dan kita ketika datang ke dunia ini, kita nggak pernah kok diajarin berdosa sama orang tua kita. Kayak contoh ya, kita nggak pernah diajarin nyontek, bener nggak? Iya. Kita nggak pernah diajarin berbohong. Heeh. Tapi ya, anak kecil bisa aja berbohong. Betul. Kayak contoh nih, contoh ya. Misalkan Caca sudah belajar dengan giat dari pagi sampai malam matematika. Wah. Capek ya? Capek lah. Besokannya Caca ke sekolah, ujian, aduh nggak bisa semua. Aduh. Kosong soal jawabannya Caca nih. Gimana dong? Tapi tiba-tiba nih, Caca lihat temen Caca di sebelah kebuka jawabannya. Wah, enak kan? Mantap aja. Iya. Kita lihat aja pasti. Nah itu, Caca nggak pernah diajar nyontek, kan pernah mama Caca bilang, oh nyontek aja kalau ke sekolah, bener nggak? Oh, enggak. Nah itu dia. Jadi manusia punya naluri untuk berbuat dosa, berbuat bad ini nih. Karena manusia memang berdosa ya. Betul, sebagaimanapun kita berusaha berbuat baik, nggak bakal bisa, kita bakal terus berbuat dosa aja.
Makanya kita butuh Tuhan Yesus. Wah, gimana nih? Untungnya Tuhan Yesus memberikan anugerahnya. Wah, anugerah apa tuh kok? Jadi Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi nih, ketika Tuhan udah mati kan, menebus semua dosa kita. Ya. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Wah. Nah, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan lah, kita beriman nih, Ca. Kita punya iman Nah. bahwa hal yang buruk kita lakukan bisa berubah jadi baik. Kita percaya kalau misalkan hanya Tuhan doang yang bisa ubah sifat buruk kita menjadi sifat yang baik. Lah itu namanya iman, Ca. Kita percaya kalau hanya Tuhan doang yang bisa mengubah hidup kita. Jadi ketika Tuhan datang hidup kita ini ibarat ya, Tuhan masuk ke dalam hidup kita, Tuhan kasih tahu firman-Nya, kita beriman, kita percaya nih kalau misalkan Tuhan bisa ubah hidup kita. Lihat nggak ketika Tuhan mengisi hidup kita? Wah, jadi good. Betul, panahnya dari bad jadi Good. itu dia, Ca, yang kau maksud. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita beriman, Tuhan bisa kok ubah hidup aku nggak mau nyontek lagi. Tapi cuma Tuhan doang, Ca, yang bisa ubah, ingat ya. Jadi ketika kita beriman, kita percaya sama Tuhan, hal yang buruk bisa berubah jadi baik. Entah itu perilaku yang suka marah-marah, entah itu suka nyontek, suka berbohong. Nah, kita harus menyerahkan pada Tuhan, Ca. Gitu, oke? Oke. Nah, kalau teman-teman mau tahu kelanjutannya, dengerin cerita Langsung Aman ya. Dadah. Bye-bye. Adik-adik, Langsung bawa apa ini? Ya, uang ya, banyak sekali ya. Nah, ada seorang yang punya uang yang banyak, tapi didapatkan dengan cara yang salah. Dia bertobat dan beriman pada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang Allah memberikan kita iman kepada Kristus saja. Semua orang tahu siapa itu Zakius. Dia adalah kepala pemungut cukai yang ada di Yeriko, sebuah kota yang makmur. Banyak pemungut cukai lainnya yang bekerja untuk Zakius. Mereka mempersiapkan meja di lapangan terbuka dan orang Yeriko datang kepada mereka untuk membayar pajak. Para pemungut cukai akan memberitahukan pada orang-orang yang datang berapa jumlah pajak yang harus mereka bayar. Sebagian uang tersebut diberikan kepada pemerintahan Romawi. Sebagian lagi diberikan kepada para pemungut cukai yang bekerja bagi Zakius. Dan Zakius mengambil sebagian besar dari uang pajak yang terkumpul itu. Untuk siapa? Untuk Zakius, untuk dirinya sendiri. Nah, sesungguhnya ini sangat menyedihkan ya adik-adik ya. Karena Zakius memungut uang pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Ia memeras semua orang supaya ia dapat menjadi orang yang sangat kaya, yang banyak uangnya. Orang-orang tahu bahwa Zakius berbohong tentang pajak mereka. Nah, mereka amat membenci Zakius. Dan mereka menyebut Zakius seorang pendosa yang besar. Tetapi Zakius tidak peduli akan kejahatan yang ia lakukan. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang dia sendiri. Yang penting adalah dia senang kalau dia kaya, dia berkuasa. Apa artinya kalau orang-orang menganggap dia sebagai seorang pembohong yang rakus? Dia tidak peduli. Zakius tidak peduli. Tetapi suatu hari sesuatu terjadi yang mengubah hidup Zakius untuk selama-lamanya. Zakius mendengar
bahwa Tuhan Yesus telah tiba di kota Yeriko dan dia ingin melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Sakyus mungkin pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, membuat mereka yang lumpuh dapat berjalan, dan yang buta dapat melihat. Dia pun tahu bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi di kota Yeriko. Pada hari itu, Sakyus ingin melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Tetapi dia terlalu pendek untuk melihatnya di tempat orang-orang yang banyak. Karena orang berbondong-bondong dan berkerumunan di tempat Tuhan Yesus. Maka berlarilah Sakyus mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara. Karena dahan yang rendah, pohon itu mudah dipanjat. Dan karena pohon itu tumbuh di pinggir jalan, Sakyus dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di sana. Ketika Tuhan Yesus melewatinya, dia berhenti dan melihat ke atas ke arah Sakyus dan berkata, Sakyus, turunlah segera, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di rumahnya, Sakyus pasti kaget sekali. Apakah benar Tuhan Yesus yang begitu baik hati dan lemah lembut, begitu kudus dan penuh kuasa, mau datang ke rumah Sakyus? Sakyus bergegas turun dengan gembira menyambut Tuhan datang ke rumahnya. Tetapi orang banyak mulai bersungut-sungut. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang yang begitu jahat? Pikir mereka. Sakyus seorang perampok yang kaya. Semua orang di Yeriko tahu bahwa di seluruh uangnya yang dia miliki adalah hasil curian. Sakyus adalah orang yang paling jahat di kota Yeriko. Seorang pendosa yang menjijikan. Tetapi di dalam rumahnya, Sakyus menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi Sakyus dan ia pun bertobat. Ia menyadari bahwa ia adalah orang yang berdosa yang butuh pengampunan. Ia tahu bahwa ia telah mencuri, mengambil orang miskin dan mencurangi orang lain demi kekayaannya. Tiba-tiba ia sangat menyesal dan membenci dosanya. Jadi, ketika Tuhan Yesus memberi Sakyus hati yang baru, Sakyus diberi kekuatan untuk meninggalkan semua dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, Roh Kudus pun memenuhi Sakyus, sehingga Sakyus mau mengasihi dan melayani Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Lalu Sakyus berdiri dan berkata pada Tuhan, Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata dengan lembut kepada Sakyus, Hari ini telah menjadi keselamatan di rumah ini.
Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada Sakius bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mencari Sakius, menemukan dan mengubah diri Sakius. Dapatkah adik-adik bayangkan betapa bersyukurnya Sakius? Adik-adik pasti merasakan seperti Sakius. Adik-adik pun bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menemukan adik-adik. Adik-adik, apakah pernah merasakan diri kita banyak dosanya karena suka berbohong pada orang lain, suka mengambil barang teman, atau yang lainnya? Lalu perasaan kita tidak enak, takut karena merasa bersalah. Adik-adik, tinggalkan semua dosa-dosa itu. Berdoalah dan percaya pada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih mendengarkan pertobatan adik-adik dan akan diampuni. Bukan itu saja yang diberikan Tuhan pada adik-adik, tapi Tuhan Yesus memberikan iman sehingga adik-adik percaya kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik juga dapat menceritakan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, betapa besar kasih Allah. Seperti Tuhan Yesus telah memanggil Sakius. Sekarang Allah juga memanggil kalian agar percaya pada Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Apa yang adik-adik rasakan sekarang ketika adik-adik tahu bahwa anak domba Allah telah mati untuk dosa-dosa kalian, untuk dosa-dosa Lause juga ya? Pasti adik-adik apa? Bersyukur pada Allah karena Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu, mengasihi Lause, mengasihi adik-adik. Terlebih lagi, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Bersyukur ya, karena Dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita iman di dalam Kristus. Bagi kita yang percaya pada Kristus, mintalah agar Tuhan menolong kita untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang lain yang belum percaya. Bagi mereka yang belum percaya, agar Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka mempunyai iman di dalam Dia. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa setiap kami. Biarlah kami semua boleh percaya kepada Tuhan dan mempunyai iman kepada Yesus Kristus saja sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, Yesus, Yesus. Yesus, ya saya percaya sama Tuhan. I'm very happy to believe in God. Teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya teman-teman,
Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, hari ini kita membuat aktivitas pohon ara, Sakius, dan Tuhan Yesus. Di sini ada ayat hafalannya dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita membuat ini agar mengingat selalu seperti Sakius percaya pada Tuhan, dan biarlah kita juga beriman kepada Kristus. Nah, hari ini kita udah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nanti jangan lupa ya, kita buat aktivitasnya. Oke, sampai jumpa minggu depan.